Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Selamat datang saya ucapkan di webinar Geosite yang dilaksanakan oleh Geoaccess Indonesia dengan tema pemanfaatan citra satelit dalam konservasi blue carbon. Nah, karena sudah ada sekitar 150 lebih peserta dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, maka kita akan sama-sama memulai webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurur yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Oke, baik Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, mungkin baru pertama kali mengikuti rangkaian kegiatan dari Geoaccess Indonesia. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Geoaccess Indonesia merupakan salah satu konsultan geosains yang bergerak di bidang pelatihan, pemetaan, dan juga laboratorium. Di mana Geoaccess Indonesia merupakan salah satu konsultan geosains yang berfokus pada isu-isu lingkungan yang berkelanjutan dan juga climate change topic. Di sini Geoaccess Indonesia terbagi menjadi tiga, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Yang pertama ada Geoaccess Edu, ya berkaitan dengan training dan juga webinar yang dilaksanakan pada siang hari ini. Kemudian ada Geoaccess Map yang bergerak di bidang pemetaan, ya baik surface maupun subsurface, dan juga ada Geoaccess Lab yang bergerak di bidang laboratorium, rock and soil atau analisis laboratorium untuk batuan dan juga tanah. Nah, selain webinar yang Bapak, Ibu, dan juga teman-teman ikuti pada siang hari ini, Geoaccess Indonesia juga memiliki banyak program pelatihan lainnya, di mana pada bulan ini ada regular training ya yang juga berkesinambungan atau linear dengan webinar yang akan kita laksanakan pada siang hari ini, yaitu untuk perhitungan estimasi blue carbon ya, baik untuk ekosistem lahan mangrove dan juga ekosistem padang lamun. Kemudian juga ada bootcamp berkaitan dengan basic to intermediate class untuk Quantum GIS atau QGIS. Dan selain itu, apabila ada mungkin masalah, problem berkaitan dengan studi atau pekerjaan dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, di Akses Indonesia juga menyelenggarakan program pelatihan lainnya seperti corporate training, private training, dan juga konsultasi. Baik, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, ini merupakan agenda webinar kita pada siang hari ini, diawali dengan pembukaan, kemudian nanti akan ada paparan materi dari narasumber, dan juga akan ada sesi diskusi tanya-jawab, dan diakhiri dengan penutup. Oke, sebelum webinar ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib pada webinar kita siang hari ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman dimohon untuk menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara agar selama pematerian berlangsung lebih fokus dan juga berjalan dengan lancar. Kemudian pada sesi diskusi dan juga tanya jawab nanti, pertanyaan terlebih dahulu bisa dituliskan di kolom Q&A atau di kolom chat dan akan saya bantu bacakan saat sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kemudian untuk pertanyaan tentunya hanya seputar tema pemanfaatan citra satelit dalam konservasi blue carbon. Nantinya apabila ada pertanyaan di luar topik berhak untuk tidak dijawab oleh pembicara karena keterbatasan waktu. Kemudian yang keempat, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, apabila moderator dan juga pemateri mengalami kendala teknis dan terlempar dari Zoom meeting, mohon Bapak, Ibu, dan juga teman-teman berkenan untuk menunggu selama 15 hingga 30 menit untuk moderator ataupun pembicara dapat bergabung kembali ke Zoom meeting yang sama. Kemudian nanti di akhir link absensi akan dibagikan 30 menit sebelum webinar selesai via chat Zoom meeting saja. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sebelum meninggalkan Zoom meeting sudah melakukan absensi terlebih dahulu. Oke, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, nantinya pasca webinar, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang akan dibagikan melalui email maksimal H+7 setelah webinar ini dilaksanakan. Kemudian untuk video record dan juga materi webinar itu nantinya bisa diakses di portal pelanggan kami di Akses Indonesia dengan akun yang sama saat digunakan mendaftar. Jadi nanti Bapak, Ibu, dan juga teman-teman hanya memasukkan email yang sama saja di portal pelanggan dan dapat mengakses baik video record maupun materi webinar pada siang hari ini. Oke, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, hal yang melatar belakangi Geoakses Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ini, yang pertama, di mana kita tahu bahwa ekosistem blue carbon ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyerap dan juga menyimpan karbon, dan penting bagi mitigasi perubahan iklim, tetapi juga sebagai habitat penting bagi keanekaragaman hayati laut dan sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Namun, alih fungsi lahan, kemudian pencemaran dan eksploitasi yang berlebih telah mengancam kelestarian ekosistem
dari blue carbon itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konservasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan juga ketahanan iklim. Nah, adanya teknologi geospasial itu sangat memungkinkan untuk pemantauan kondisi ekosistem secara periodik, kemudian juga pemetaan stok karbon, deteksi perubahan tutupan lahan, hingga penentuan lokasi prioritas untuk rehabilitasi melalui pemanfaatan citra. Oke, di sini Bapak Ibu dan juga teman-teman sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Zimar Akbarur, di mana Bapak Zimar ini merupakan lulusan dari Geografi UGM, ya, dan memiliki beberapa pengalaman dan juga achievement yang luar biasa. Di mana yang pertama, Bapak Zimar ini menjadi Selected Map Contributor di ESRI pada tahun 2022, kemudian juga pernah menjadi speaker di Selected Participant di Global Staff Enrichment Week, The Nature Conservancy di Brazil tahun 2023. Kemudian juga menjadi salah satu fasilitator di One Conservancy Science Gathering, The Nature Conservancy di Meksiko tahun 2024. Kemudian banyak juga pengalaman dari Pak Zimar ini di bidang GIS dan juga remote sensing. Dan saat ini Bapak Zimar Akbarur sebagai GIS dan juga remote sensing koordinator di Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa. Selamat siang, Pak Zimar. Baik, selamat siang, Mbak Nurur. Oke, Selamat sehat bagaimana Pak tentunya. kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, apakah sudah siap nih Pak untuk memberikan pematerian dan juga pemaparan untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman pada siang hari ini? Baik, insya Allah siap. Oke, mungkin izin konfirmasi juga Pak untuk share screen, apakah mau dari Pak Zimar sendiri atau dibantu dari tim kita? Dari saya sendiri mungkin ya, supaya aman. Oke, baik Bapak Ibu dan juga teman-teman, karena Bapak Zimar juga sudah siap dan saya yakin Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ada di sini sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Zimar, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sudah muncul ya. Sudah Pak Zimar sudah muncul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam kenal semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zimar Akbar Rohim Prakoso. Saat ini saya bekerja sebagai GIS and Remote Sensing Coordinator di lembaga saya di Yayasan Konservasi Alam Nusantara untuk program kelautan. Dan pada siang hari ini senang sekali saya diberikan kesempatan untuk sharing ya bagaimana saat ini pemanfaatan citra satelit ya untuk konservasi di karbon biru. Nah, ini nanti mungkin saya juga akan sampaikan beberapa background terlebih dahulu ya sebelum kita kemudian masuk pada yang lebih teknis pada bagian citra satelitnya. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit, jadi saya saat ini bekerja kurang lebih selama 7 tahun terakhir ya di Yekan khususnya untuk bidang kelautan dan strategi perlindungan laut ya saat ini dan kita eh, bekerja di saat ini di 11 provinsi di Indonesia dan eh, juga banyak melibatkan aktivitas-aktivitas lapangan di lapangan ya lebih sering. Nah, untuk siang hari ini kita nanti akan berdiskusi mengenai atau membahas ya mengenai apa sih manfaat atau peran serta dalam citra satelit dalam eh, estimasi ataupun konservasi karbon biru. Nah, sebelum kita beranjak kepada materi tersebut, mungkin sedikit bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang juga sudah berkenan hadir pada Zoom eh, pada siang hari ini, saya mungkin sedikit mengenalkan terlebih dahulu. Barangkali ada yang baru pertama kali mendengar ya, apa sih itu karbon biru. Jadi, karbon biru itu sebenarnya istilah yang mungkin baru-baru ini ya mulai muncul di permukaan ya setelah banyak sekali eh, negara-negara di luar Indonesia yang kemudian punya concern untuk eh, fokus terhadap observasi karbon biru. Nah, jadi secara definisinya memang karbon biru itu adalah karbon organik ya yang ditangkap dan disimpan oleh ekosistem yang ada di pesisir dan laut yang itu ditumbuhi oleh vegetasi. Nah, ini ekosistemnya itu kemudian ada tiga sebenarnya yang umum ya, yaitu mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut. Di mana ekosistem ini nanti dapat menyerap atau mengikat karbon dioksida dari atmosfer melalui fotosintesis dan kemudian memperangkap partikel karbon tersebut sehingga dalam
kurun waktu tertentu ini juga akan memberikan dampak terhadap perubahan iklim. Artinya apabila kemudian ekosistem ini berubah, pasti iklim juga akan mengalami dampak dari perubahan tersebut. Seperti itu. Nah, eh saya mensadur dari eh, Noah ya bahwa ternyata dari berbagai penelitian memang menunjukkan bahwa hutan eh, mangrove ya itu memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dari atmosfer itu lebih besar dari hutan tropis. Ada beragam penelitian yang menunjukkan tentang hal ini ya. Ada yang menunjukkan 5 kali lebih besar, 3 kali lebih besar. Dan untuk sumber dari NOAA ini kita melihat bahwa per hektarnya hutan tropis itu dibandingkan dengan hutan bakau ternyata hutan bakau memiliki penyimpanan 5 kali lebih banyak. Nah, karena karbon biru ini dia berada pada ekosistem mangrove dan lamun, kita juga perlu mengetahui sebenarnya apa sih manfaat ketika kita berbicara ekosistem mangrove dan laut ya. Kenapa dia sangat penting bagi kehidupan manusia pada umumnya gitu. Dan ada beberapa manfaat-manfaat utama ya yang mungkin saya bisa sampaikan di sini di mana sebenarnya ini sangat umum ya teman-teman mungkin bapak-bapak ibu sekalian juga sudah banyak yang mungkin sudah mengetahuinya bahwa eh, mangrove dan lamun itu mempunyai peran yang sangat vital bagi ekosistem yang ada di pesisir, khususnya apabila ada masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah tersebut. Yang pertama dari memberikan proteksi ya dari kenaikan permukaan air laut, kemudian juga memberikan perlindungan dan mitigasi terhadap bencana, mencegah abrasi, menyaring sedimen dan polutan untuk kualitas air. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagi masyarakat yang tinggal di pesisir ini merupakan habitat bagi ikan ekonomis penting dan perlindungan bagi biota laut dan marine mammals, di mana biasanya ekosistem ini tuh digunakan sebagai feeding ground ya atau tempat makannya biota-biota laut dan marine mammals. Kemudian juga ada digunakan sebagai spawning ground atau tempat pemijahan atau ruaya bagi ikan-ikan tersebut. Nah, selanjutnya ekosistem ini juga ternyata memiliki peran yang sangat penting juga yang tidak kalah penting dan ini merupakan salah satu yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut yaitu dia mampu menyerap karbon ya sebagai mitigasi kita saat ini terhadap perubahan iklim karena saat ini memang perubahan iklim itu terus dirasakan dampaknya saat ini oleh manusia. Dan yang terakhir yaitu ketahanan pangan bagi masyarakat pesisir karena sekitar 120 juta orang yang ada di Indonesia saat ini bergantung pada ekosistem sumber daya pesisir dan kelautan. Nah, saat ini kita mengalami eh, tekanan terhadap ekosistem-ekosistem yang ada saat ini. Jadi, kalau bisa dilihat bahwa dewasa ini tekanan terhadap fungsi lahan yang semakin berubah ya, adanya pembangunan di pesisir, kemudian juga adanya aktivitas-aktivitas perkebunan, kemudian alih fungsi lahan itu juga memberikan tekanan terhadap ekosistem mangrove dan lamun. Kemudian adanya praktek pemanfaatan aquaculture yang tidak ramah lingkungan, artinya pembukaan-pembukaan area tambak, kemudian pembukaan area budidaya rumput laut yang itu kemudian menggantikan eh, lahan dari mangrove dan lamun. Kemudian adanya aktivitas penebangan hutan, aktivitas penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, dan pencemaran limbah darat. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan iklim. Ini yang kemudian memberikan tekanan yang cukup besar bagi kita yang masyarakat yang kemudian dapat rasakan secara langsung ya. Nah, kemudian eh, kita juga kemudian sebenarnya ada konsep di mana dalam grafik ini ya yang setelah disampaikan oleh Pak Novi dari Direktorat P4KKP bahwa sebenarnya eh, karbon biru itu ada beberapa tipe yang kemudian atau siklus yang kemudian nanti bisa dilakukan ya ketika kita mau berbicara tentang konservasi karbon biru di mana ternyata untuk melakukan pengelolaan karbon biru ini bukan sesuatu yang mudah gitu bahwa di sini sangat banyak sekali aspek yang perlu dipertimbangkan mulai dari adanya feasibility study ya tentang bagaimana sih kemudian teknis ini bisa berjalan karena di luar sana saat ini ada pasar yang kemudian dia memperjualbelikan
karbon yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Dan saat ini Indonesia sedang menuju ke arah sana. Kita melihat dalam grafik ini bahwa ternyata ada bentuk karbon biru yang kemudian itu sangat baik kemudian untuk dilindungi, ada juga yang kemudian berupa area yang kemudian perlu dipulihkan ekosistemnya, ataupun ada juga yang kemudian mengalami tekanan atau sudah kerusakan sehingga diperlukan restorasi. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatan ketika kita berbicara tentang karbon biru seperti itu. Nah, saya tidak akan terlalu dalam di situ karena kita nanti akan melihat dari sisi aspek spasialnya seperti apa gitu. Nah, yang pertama statusnya terlebih dahulu. Saat ini di Indonesia dari data yang disadur dari FAO tahun 2020 bahwa ternyata dari total 100% luasan mangrove yang ada di dunia, sekitar 14,8 juta hektar itu, 40% diantaranya itu tersebar di 4 negara. Jadi hanya 4 negara yang menyimpan 40% total luasan mangrove, dan itu yang terbesar adalah di Indonesia ya, sekitar 19 sampai 25%, tergantung dari data yang kita sadur. Dan ini sungguh merupakan potensi yang sangat luar biasa ya bagi eh, apa pemerintah di Indonesia ya, yang nantinya juga akan mengelola ini lebih lanjut gitu. Dan selanjutnya untuk Lampun sendiri, nah kita bisa melihat statusnya saat ini di global bahwa memang kalau Bapak-bapak Ibu sekalian perhatikan bahwa tidak semua wilayah itu memiliki lamun, dan beruntungnya Indonesia juga menjadi salah satu eh, negara yang memiliki ekosistem lamun yang cukup besar ya, dengan potensi potensi di dalamnya. Kita memiliki 16 spesies yang sampai saat ini terdata ya, dari total 24 jenis spesies yang terdata di kawasan Indo-Pasifik. Namun sayangnya memang pada saat ini kita juga mendapatkan beragam penelitian yang menunjukkan bahwa laju penurunan area padang lamun itu juga cukup besar, mencapai 110 kilometer square ya per tahun, dan ini utamanya adalah karena akibat aktivitas manusia. Nah, dasar-dasar tersebut kemudian menjadi dasar ketika kita mau berbicara bagaimana kemudian aspek geospasial dan penginderaan jauh kemudian bisa memberikan eh, manfaatnya untuk mendukung konservasi karbon biru tersebut. Nah, ini ada beberapa undang-undang ya yang mengatur tentang informasi geospasial, di mana ini menjadi rujukan ketika kita berbicara eh, ekosistem lamun, ekosistem mangrove yang merupakan eh, informasi eh, yang bersifat tematik ya. Jadi itu geospasial tematik ini juga memiliki wali data, dan masing-masing sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut gitu. Nah, saat ini status datanya seperti apa sih? Nah, kita akan berbicara lebih detail lagi di mana saat ini memang untuk rujukan nasional eh, Indonesia sudah memiliki data ya mangrove nasional ya yang dirujuk, yaitu dari peta mangrove nasional tahun 2021, kemudian sudah diperbaharui di tahun 2023. Sedangkan di sisi untuk habitat bentik ya, ini juga ada proses yang sedang terjadi saat ini, di mana melibatkan banyak pihak ya, multi stakeholder. Saat ini tim Pokjanya sedang menyusun peta eh, lamun nasional, yang mana berarti juga merupakan output dari peta habitat bentik nasional, dan ini oleh digagas oleh tim dari KKP, BRIN, kemudian dari Universitas Hasanuddin, dan dari Universitas Gajah Mada juga, yang kemudian sedang dalam proses untuk menyediakan data rujukan nasional untuk Lamun. Nah, ini yang tidak kalah penting bahwa memang proses untuk menghasilkan data ini juga sangat erat kaitannya dengan aspek geospasial dan peran penginderaan jauh ya, di mana itu menggunakan citra satelit, karena kita ketahui bahwa Indonesia itu sangat luas dan eh, sangat membutuhkan proses sebuah workflow yang efisien untuk melakukan pemetaan dalam skala nasional. Nah, ini juga yang tidak kalah penting bahwa untuk skema yang kemudian nantinya akan digunakan ya ketika data ini kemudian sudah tersedia, ya memang akan ada banyak institusi yang juga
terlibat. Jadi semangatnya itu memang multi stakeholder di mana proses pemetaan itu juga bisa dilakukan dari bukan hanya top down ya, artinya banyak eh, stakeholder yang kemudian bisa memberikan input, masukan terkait baik itu data ataupun expertise di dalam proses pemetaan ini. Saat ini memang tim Pokja yang sedang menyusunnya ini juga banyak sekali melibatkan dari mitra pembangunan ya, mulai dari NGO, kemudian akademisi, kemudian juga praktisi-praktisi yang ada di lapangan untuk bisa memberikan sumbangsih data, baik itu berupa titik-titik survei lapangan ataupun kemudian juga yang berkaitan dengan expertise lokal knowledge di masing-masing wilayahnya. Nah, statusnya nantinya memang akan membentuk seperti jejaring simpul yang kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap data ketersediaan data kita di level nasional. Nah, lalu berbicara soal eh, ketika kita berbicara tentang potensi yang ada di karbon biru ini, kuncinya satu ya, kita memang harus melihat kira-kira pemanfaatan yang akan kita lakukan dengan citra satelit ini pada skala apa sih gitu. Karena kalau kita berbicara yang pertama misalkan dalam skala lingkup nasional, tentu yang menjadi target juga saat ini oleh pemerintah adalah ketersediaan datanya sendiri ya. Atau kalau mungkin bahasa geospasialnya kita kita mau melihat extend-nya terlebih dahulu atau boundary-nya terlebih dahulu karena saat itu adalah hal yang paling dibutuhkan ya, karena kita belum memiliki secara definitif yang per tahun 2025 ini yang kemudian sudah menjadi rujukan. Nah, ketika kita berbicara pemanfaatan citra satelit pada skala nasional, tentu kita pasti eh, memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama pasti dari sisi aspek kualitas data ya, di mana kita memerlukan resolusi temporal yang baik dan juga cakupannya yang bisa mencakup satu wilayah yang ada di Indonesia. Hal ini tentu berkaitan dengan penyediaan data yang juga berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan ya, karena dalam skala pemetaan skala nasional itu akan melibatkan kompleksitas yang lebih besar lagi, di mana di sini aksesibilitas terhadap data tersebut sangat dipertimbangkan dari sisi biayanya, kemudian keberlanjutan dari data tersebut. Nah, kemudian secara tujuan pasti ini kalau di level nasional pasti akan menjadi data rujukan nasional ya oleh pemerintah, kemudian yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan untuk kepentingan pembangunan ataupun perancangan dan eh, pembuatan pengelolaan rencana pengelolaan di level yang lebih kecil seperti itu. Nah, kemudian ada juga kalau kita berbicara tentang di level regional ya, di mana ini biasanya mencakup skala yang lebih eh, kecil lagi cakupan areanya dan dari sisi eh, data yang digunakan pasti ini juga memerlukan tingkat kedetailan data yang baik dari sisi temporal ataupun dari spasialnya, kemudian juga tersedia pada area regional tertentu, misalkan satu provinsi atau satu wilayah pengelolaan perikanan, dan di mana tujuannya biasanya untuk pendetailan dari skala data nasional ya untuk kepentingan tertentu, misalkan untuk monitoring atau penyusunan rencana pembangunan ya jangka menengah, jangka atau yang lebih detail misalkan untuk kawasan konservasi misalkan. Nah, hal-hal ini tentu akan melibatkan pertanyaan berikutnya, kira-kira citra satelit apa yang kemudian tepat untuk pada skop yang lebih detail ini. Ada juga di sisi yang lain juga biasanya kita juga sebagai eh, mitra pembangunan yang bekerja pada wilayah yang eh, cukup remote atau mungkin terbatas ketersediaan datanya juga kita pasti eh, juga membutuhkan area-area tertentu yang kemudian data ini juga belum tersedia sehingga resolusi spasial yang dicakup dengan area yang kecil ini biasanya dibutuhkan kriteria datanya pasti jauh lebih tinggi, kemudian juga tersedia secara fleksibel ya dan dapat memiliki series waktu perekaman itu biasanya digunakan untuk yang lebih detail lagi. Nah, biasanya ini mencakup pada implementasi ya. Jadi kalau berbicara tentang karbon biru itu kan kalau eh, mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar penanaman mangrove ataupun penanaman lamun ya atau misalkan restorasi mangrove ya mungkin bahasanya gitu. Itu juga pasti akan melibatkan di balik layarnya itu adalah citra penginderaan jauh yang kemudian memberikan prioritisasi wilayah-wilayah yang kemudian diperlukan untuk dilakukan penanaman ataupun pemulihan ataupun ternyata kondisinya baik berarti itu adalah perlindungan seperti itu.
Nah, pada area terbatas biasanya ini untuk kepentingan yang lebih spesifik ya, baik itu riset ataupun kebutuhan planning terhadap pembangunan yang detail, ini pasti membutuhkan resolusi spasial yang sangat tinggi ya, dan fleksibilitas untuk area tertentu ya. Memang dari sisi resolusi pasti tinggi, namun berbanding lurus juga dengan biaya yang kemudian dibutuhkan biasanya seperti itu. Karena ini memang digunakan untuk analisis yang detail. Nah, jadi memang konsepnya sebenarnya pemanfaatan citra pengindara jauh itu sejauh mana tergantung kepada kebutuhan yang kita akan gunakan gitu. Dan itu menjadi dasar ketika menyusun sebuah workflow untuk kita melaksanakan satu studi terkait karbon biru di mangrove ataupun di lamun. Nah, saya juga sedikit merangkum bagaimana sih statusnya kalau data kita mau melihat ya di level tertentu kita bisa melihat bahwa ternyata ada saat ini tersedia teknologi saat ini memungkinkan bahwa kita kalau membutuhkan data yang sangat tinggi resolusi spasialnya kita bisa menggunakan drone atau UAV yang dimana resolusinya itu sampai sub sentimeter. Ini biasanya bisa menggambarkan dengan jelas tutupan-tutupannya, kemudian juga bisa digunakan untuk analisis yang lebih kompleks dan lebih presisi. Namun memang kelemahannya pasti coveragenya terbatas, secara series data juga eh, secara temporalnya pasti akan terbatas karena tergantung sekali dengan biaya operasi yang juga tinggi. Kemudian adanya juga keterbatasan band optis ataupun potensi data bias ya, karena perekaman pada mungkin kalau untuk mangrove itu cenderung lebih baik, tapi kalau untuk lamun itu akan sangat bergantung kepada waktu perekaman ketika proses akuisisi data. Kemudian ada berturut-turut dari mulai citra pengindaan jauh yang biasa eh, atau komersil ataupun sampai dengan yang bisa diakses secara umum ya, dari mulai maksar ya dengan resolusi 1,5 meter. Ini resolusi spasialnya cukup sangat tinggi ya. Walaupun maksar tersedia dalam berbagai apa level ya, mulai dari 0,5 meter sampai 1,5 meter. Ini termasuk kategori citra yang spasialnya sangat tinggi, namun memiliki kelemahan karena dia komersil, harganya juga tinggi. Sehingga kalau berbicara pemetaan yang kemudian digunakan untuk skala yang cakupannya adalah kecil, ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi. Namun ketika ini berbicara tentang skala yang kemudian digunakan adalah untuk regional, nasional, tentu ini akan perlu dipertimbangkan dari aspek biaya. Sama halnya dengan PlanetScope dan Spot ya. Citra Spot ini memiliki rata-rata resolusi yang juga mirip ya, masuk ke dalam kategori spasial tinggi. Hanya bedanya di sini memang dari sisi aksesibilitas ya. Untuk PlanetScope masih memiliki aksesibilitas tertentu ya. Jadi untuk lisensinya ada untuk akademisi ataupun untuk NGO atau mitra pembangunan itu masih mendapatkan akses secara gratis gitu. Perbedaannya memang dari sisi eh, aksesibilitas secara umum ini terbatas masih, namun harganya mungkin lebih eh, murah dibandingkan ketika kita menggunakan Maxar, berbanding lurus juga dengan spot juga yang mana resolusi spasialnya tinggi, cakupannya bisa lebih luas, namun ternyata membutuhkan atau memiliki keterbatasan ya tentang rentang spektralnya. Nah, kemudian ada juga Sentinel-2 ya. Ini adalah resolusi yang biasanya atau citra satelit yang paling umum digunakan ketika kita berbicara tentang pemetaan yang menggunakan akses eh, open source ya, ataupun open data, di mana data ini terbuka untuk publik dan gratis. Series datanya juga tersedia saat ini diprogramkan dari tahun 2015 sampai 2029. Cakupannya tersedia untuk seluruh wilayah di Indonesia, kemudian juga resolusi spasial yang dimiliki 10 meter cukup detail dibandingkan kalau dengan Landsat. Memang hanya saja untuk multi multi band yang dimiliki oleh Sentinel ini memiliki resolusi yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir yaitu yang citra Landsat, yaitu cakupan areanya yang paling besar ya, aksesibilitasnya mudah, namun ini resolusi temporalnya rendah dan juga resolusi spasialnya juga sangat rendah. Artinya data yang dihasilkan dari Landsat 8 tidak akan bisa menggambarkan secara detail bagaimana sebuah praktek misalkan upaya perlindungan harus dilakukan karena ini mencakup 30 meter kali 30 meter ya.
Biasanya ini hanya untuk overview dari sebuah wilayah, misalkan. Nah, ketika kita berbicara tentang alur ketika kita mau melakukan estimasi ya terhadap eh, karbon biru itu kita menilai dari empat aspek utama ya. Jadi input data tadi sudah saya jelaskan sedikit. Bagaimana kita memilih sumber data itu sangat penting. Ini tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai dan seberapa besar kemampuan finansial untuk mendanai proses ini gitu. Karena ini juga nanti akan berdampak kepada proses runutan berikutnya yaitu bagaimana kita menentukan skema klasifikasinya, kemudian bagaimana kita juga melakukan pengambilan metode lapangan, eh, pengambilan datanya seperti apa, apakah kita akan menggunakan yang hanya spot and go, ataupun kita melakukan transect, ataupun kita ground truthing dengan metode yang lain. Nah, dari input data ini kemudian kita bisa memberikan satu eh, kesimpulan bahwa sebenarnya input proses input data ini sangat bergantung ya dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, proses yang kemudian muncul berikutnya ya, di mana inilah proses di mana data lapangan itu dibangun dan kemudian masuk ke dalam proses pembangunan model yang melibatkan citra penginderaan jauh ya. Nah, di sini juga tidak kalah penting yaitu adalah seberapa perlu kita melakukan koreksi citra karena tergantung dari citra yang kita gunakan, citra satelit model apa yang kemudian mau melakukan prosesnya itu seperti apa. Apakah kita memerlukan transformasi citra, misalkan, apakah kemudian kita juga bisa menggunakan klasifikasi yang mungkin tersedia ataupun tidak tersedia, ini sangat bergantung. Nah, peran serta pemanfaatan penginderaan jauh itu letaknya di sini adalah ketika kita bisa melakukan integrasi data lapangan ke dalam model penginderaan jauh yang dibangun. Jadi inilah salah satu keunggulan penginderaan jauh ya dibandingkan dengan metode yang lain di mana dari sisi efisiensi ketika kita berbicara pada skop yang sangat luas, tentu kita tidak bisa mengkoleksi semua data lapangan dari seluruh wilayah. Artinya bagaimana kemudian sampel yang bisa kita capai dengan ketersediaan dana yang dimiliki itu kemudian bisa diintegrasikan dengan model yang dibangun, dilakukan analisis regresi untuk mendapatkan hasil yang kemudian menunjukkan sejauh mana sih potensi simpanan karbon dalam area tersebut misalkan. Kemudian ataupun seberapa eh, tinggi ya nilai karbon pada lokasi-lokasi tertentu yang kemudian dibangun dari model penginderaan jauh. Nah, post prosesnya seperti apa? Nah, ini biasanya tahap yang kemudian melibatkan data lapangan yang digunakan untuk melakukan uji validasi, kemudian post processing ataupun reclassification kalau memang ada hasil-hasil analisis yang kemudian tidak sesuai dengan data lapangan ataupun ada eh, bias dari data yang dihasilkan. Post processing ini eh, lebih banyak untuk melakukan uji terhadap model yang sudah dibangun dan bagaimana hasil itu kemudian diperoleh terhadap dibandingkan dengan data lapangannya seperti itu. Nah, dalam proses berikutnya kita bisa melihat juga output ya. Output itu luaran dari sebuah workflow dalam proses pemetaan dengan menggunakan penginderaan jauh. Jadi kita perlu melakukan uji akurasi untuk melihat sejauh mana peta yang dihasilkan itu dapat menunjukkan suatu objek. Misalkan menunjukkan akurasinya 80%. Berarti artinya peta itu kemudian dapat menunjukkan eh, 20% di antaranya ada kemungkinan kesalahan dari proses identifikasi pindah jauhnya. Nah, kemudian di sisi output ini juga biasanya kalau kita berkaca untuk kebutuhan eh, pengaplikasian penginderaan jauh itu kan tidak hanya berhenti di pada penginderaan jauh ya. Artinya setelah itu akan perlu dilakukan diseminasi terkait data yang dihasilkan, kemudian juga visualisasi peta yang dihasilkan, serta metodologinya seperti apa. Apakah kemudian ketika kita berbicara untuk cakupan yang sangat luas, kemudian metodologi ini bisa diterapkan pada seluruh wilayah tersebut, atau kemudian ternyata memiliki keterbatasan. Misalkan contoh kalau kita berbicara lamun, tidak semua wilayah di Indonesia itu memiliki lamun yang terletak pada perairan yang jernih ya. Kalau kita berbicara di Indonesia Timur, eh, biasanya kita temui bahwa lamun itu berada pada habitat yang kondisi perairannya jernih. Tapi lalu bagaimana kalau kemudian kita berbicara di Indonesia bagian barat, misalkan contoh di Riau ataupun di
Pulau Jawa yang itu juga ternyata memiliki habitat lamun walaupun perairannya keruh. Nah, ini yang kemudian penting ketika kita memilih metodologi dalam proses workflow tersebut. Baik, nah ini salah satu contoh bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan penginderaan jauh ya, yang kemudian eh, digunakan untuk melakukan analisis atau identifikasi terhadap tutupan mangrove ya. Di sini kita berusaha dari lembaga tempat saya bekerja di Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini eh, untuk kepentingan identifikasi perubahan tutupan. Artinya bagaimana kemudian penginderaan jauh ini bisa menghasilkan selain extend ya atau dari batasannya, kemudian kita juga bisa melihat dinamikanya ternyata. Nah, dinamika ini juga tidak kalah penting karena saat ini di level global juga untuk karbon biru itu juga tidak hanya dinilai dari keberadaannya, tapi bagaimana kemudian kondisi keberlanjutannya. Nah, ini yang kemudian pemanfaatan pengendalian jauh itu bisa menjawab untuk kebutuhan ini, di mana kita bisa melihat serangkaian proses yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ada workflow di mana mulai dari input sampai dengan output. Ketika kita terjemahkan ke dalam area yang lebih teknis, kurang lebih seperti ini, di mana prosesnya juga pemilihan data dan kemudian juga pemilihan proses yang dilakukan itu sangat bergantung kepada tujuan apa yang ingin kita capai. Dan ini hanya sebagai gambaran ya bahwa peran serta data lapangan ya dalam hal ini kalau kita berbicara tentang karbon berarti kita di sini bisa masukkan nih above groundnya atau misalkan dengan menggunakan model yang below ground itu dengan pendekatan pengendalian jauh kita bisa integrasikan pada muara akhirnya seperti itu. Nah, dari sisi ini workflow ini adalah digunakan untuk identifikasi mangrove. Kita juga bisa lihat bahwa peran serta proses pemilihan metodologi itu juga tidak kalah penting. Karena setiap citra yang digunakan, dalam hal ini saya menggunakan, kami menggunakan beberapa jenis citra satelit waktu itu untuk bisa menghasilkan time series yang tersedia pada beberapa periode, di mana tentu kalau kita berbicara ketersediaan data Sentinel pada tahun-tahun 2000 itu kan belum tersedia, sehingga yang tersedia adalah Landsat, sehingga kita mencoba mengkombinasikan dari semua eh, data series yang kita miliki untuk mencoba mencapai bagaimana analisis perubahannya. Karena apabila misalkan identifikasinya adalah terjadi perubahan, peningkatan ataupun penurunan itu bisa terdeteksi dengan penginderaan jauh. Yang mana muaranya nanti kita bisa melihat, oh simpanan karbonnya bagaimana nih, karena itu adalah turunan dari ekosistem mangrove dan lamun itu sendiri. Nah, ini juga salah satu workflow yang kita gunakan ketika kita berbicara eh, metodologi pemanfaatan penginderaan jauh ya untuk pemetaan habitat bentik. Namun ini dibuat untuk skalanya waktu itu untuk skala WPP atau wilayah pengelolaan perikanan ya. Masih kurang lebih sama proses input dari workflow-nya sendiri ya. Kalau bisa dilihat bahwa ini juga menggunakan data yang berbeda lagi karena ini skalanya adalah WPP. Kalau kita berbicara tadi di skala yang sebelumnya ini adalah regional ya. Di provinsi kita bisa memanfaatkan data-data yang lebih detail sebenarnya. Namun pada skala untuk WPP ini kemudian kita menggunakan yang datanya tersedia dalam satu periode waktu ya. Dan juga kemudian eh, secara cakupan juga luas. Namun kita perlu karena ini waktu kebutuhan utamanya adalah untuk rencana pengelolaan, kemudian bisa juga kita menggunakan resolusi yang lebih detail yang tersedia itu. Kemudian digunakan untuk diklasifikasi. Nah, proses yang membedakan mungkin pada saat ini era teknologi saat ini mungkin kita juga sering mengenal ya Bapak Ibu sekalian mungkin sering mengenal Google Earth Engine yang digunakan untuk merunning semua workflow ini gitu. Nah, baik proses dari inputnya, kemudian persiapan dari datanya, ya kita membuat satu alur untuk menyiapkan area kerjanya ya melalui batas-batas wilayahnya, kemudian juga kita melakukan masking atau perlakuan koreksi citra sampai dengan pre-processing, kemudian hingga kita melakukan uji terhadap klasifikasi yang kita siapkan terlebih dahulu, parameter yang kemudian
pada akhirnya memang dilakukan klasifikasi supervise dan hasilnya kemudian dilakukan ground truthing ya dengan menggunakan data lapangan. Nah, data lapangan inilah yang kemudian nanti ini akan sangat bergantung dengan kebutuhannya masing-masing ya. Sejauh mana studi itu akan dilakukan dan yang kedua adalah apa output yang ingin dicapai. Nah, namun secara keseluruhan workflow dari pengiriman jauh ini ternyata bisa menjawab kebutuhan tersebut. Gitu. Ini dalam skala yang berbeda ya. Nah, oke. eh Satu hal yang kemudian juga kita perlu pahami bahwa ternyata geospasial itu sendiri juga berperan sangat besar ya ketika kita berbicara untuk penyediaan data di level eh, mulai dari nasional sampai ke yang level terkecil di eh, level lokal gitu. Di mana survei atau yang biasa kita lakukan pengambilan data di lapangan itu memiliki keterbatasan pasti, eh, baik itu di kebutuhan pemerintahan provinsi misalkan ataupun untuk akademisi, untuk riset itu pasti kita akan selalu terkendala dengan yang namanya budget ya untuk melakukan sebuah penelitian ataupun penyediaan data. Nah, ketika adanya kendala dengan survei ini sehingga menyebabkan kondisi di mana kita tidak memungkinkan dapat mencakup seluruh eh, wilayah ya yang ada itu untuk kita lakukan survei sedemikian rupa sehingga bagaimana strateginya kemudian untuk menjawab tantangan tersebut ya. Nah, kemudian di sinilah peran serta dan yang utama ya yang menjadi pondasi di mana pemanfaatan penginderaan jauh itu kemudian memiliki peran yang besar gitu. Yang pertama dari penyediaan data ya dan sistem pemantauan itu pasti karena ini berkaitan dengan extent atau batasan dari sebuah ekosistem ya. Dalam hal ini untuk mangrove dan lamun itu pada berbagai tingkat kedetailan data itu bisa disediakan gitu. Bergantung pada eh, kebutuhan dari atau tujuan yang ingin dicapai gitu. Misalkan contoh ketika kita berbicara tentang aspek eh, karbon biru terdiri dari tiga ya paling tidak untuk aktivitasnya yaitu mulai dari kita melakukan perlindungan, kita melakukan restorasi ataupun kita tadi melakukan eh, apa mitigasi terhadap ekosistem tersebut. Nah, ketiga aktivitas ini pasti akan melibatkan kebutuhan data yang berbeda. Sebagai contoh, kalau kita mau berbicara tentang bagaimana kemudian kita melindungi ekosistem mangrove pada satu wilayah di kabupaten tertentu atau misalkan di provinsi tertentu, pasti itu kita bisa menggunakan data-data sampai dengan resolusi spasial tertentu yang tidak terlalu detail namun masuk kategori tinggi sebagai contoh misalkan Sentinel gitu. Namun ketika kita mau berbicara oke, kita punya case di mana suatu area tertentu dari Kabupaten X ternyata mengalami degradasi yang sangat besar dan ada prioritas program untuk melakukan penanaman mangrove ataupun penanaman kembali di habitat lamun. Nah, tentu untuk eh, menjawab tersebut kita memerlukan analisis kesesuaian ataupun kalau dalam restorasi mangrove kita mungkin juga memerlukan sebuah rencana perbaikan hidrologi sehingga hal yang seperti ini harus kemudian juga melibatkan resolusi yang citra satelit yang resolusinya lebih tinggi. Sebagai contoh, misalkan biasanya pada level yang sangat detail kita akan bisa menggunakan dari data dari drone atau UAV ataupun yang apabila terbatas ya, misalkan contoh pada area di sekitar bandara ya, misalkan itu yang juga membatasi kita untuk melakukan pengambilan akuisisi data. Nah, itu bisa juga dengan alternatif lain, misalkan dengan foto udara format kecil atau misalkan juga dengan citra satelit resolusi sangat tinggi seperti Maxar ataupun juga dengan PlanetScope seperti itu. Nah, dari kontribusi pertama tersebut juga yang tidak kalah penting adalah series data ya. Jadi penginderaan jauh itu yang eh, paling mudah ketika kita berbicara tentang perubahan atau dinamika, maka citra penginderaan jauh itu bisa menjawab hal tersebut. Artinya series data yang dimiliki dari citra satelit yang saat ini ada memang sudah cukup advance ya, cukup canggih di mana bisa menyimpan atau mengarchive data itu sampai ke periode 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Artinya data-data tersebut kemudian
juga nantinya secara berkala itu juga bisa akan dilakukan monitoring. Sehingga ketika berbicara dalam sebuah sistem yang besar gitu ya, workflow yang sangat besar itu, ketika kita berbicara karbon biru pasti yang tidak kalah penting itu bagaimana keberlanjutan dari penyimpanan karbon biru ini. Apakah ini akan terus kemudian berlangsung ya, ataupun ternyata karena terjadi degradasi kemudian ternyata banyak sekali area yang kemudian terlepas ya untuk karbon birunya. Nah, ini yang kemudian jadi salah satu manfaat bagi kebutuhan kita saat ini. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yaitu untuk penyediaan data itu adalah penyelarasan strategi ya dalam perlindungan karbon biru. Karena tidak semua wilayah mangrove atau lamun itu kemudian perlu dilakukan restorasi ya. Karena ternyata Indonesia juga masih memiliki banyak sekali wilayah di Indonesia yang kemudian kondisi mangrove-nya ataupun lamunnya itu sangat baik ya. Sehingga strategi yang kemudian dari sisi konservasi perlu dilakukan apa? Apakah kemudian juga sama? Tentu tidak. Dan untuk menilai ini pasti inilah peran serta juga dari data-data lapangan serta juga integrasinya dengan data pengiriman jauh untuk bisa menyelaraskan strategi tersebut. Karena untuk kondisi-kondisi tertentu tersebut pasti bagaimana kita melindunginya pasti juga bisa dengan apa melakukan perlindungan konservasi pada area tersebut tanpa melakukan restorasi. Nah, dari sisi pengelolaan ya dan implementasi di lapangan, pemantauan secara berkala dari lokasi ekosistem itu juga penting. Kemudian juga prioritasisasi ya terhadap status ya atau strateginya. Kemudian juga analisis pendugaan ya dari cadangan karbon yang tersedia secara spasial. Jadi artinya integrasinya itu bukan hanya kita nantinya outputnya itu menghitung ton per hektar pada suatu wilayah tertentu, tapi kita juga bisa mengestimasikan pada wilayah tersebut in total berapa sih karbon yang tercadangkan gitu. Dengan melakukan analisis regresi, mengintegrasikan data yang ada dari lapangan yang dihasilkan, ya dari above ground-nya misalkan eh, berapa kemudian cadangan karbon yang itu bisa dispasialkan dengan menggunakan pemanfaatan data pengiriman jauh. Seperti itu. Memang ini kita tidak akan terjun terlalu detail dan terlalu teknis ya dalam hal ini. Namun saya lihat dari tim GeoAssess juga sudah menyiapkan platformnya juga yang untuk apabila ingin mendalami ini lebih lanjut ya pada series webinar yang lain gitu. Namun ini dari sisi praktek konservasi yang biasa kita lakukan seperti ini ya. Eh, Kemudian yang juga tidak kalah penting ini dari sisi aspek geospasial ini adalah bagaimana ini bisa mewadahi data, integrasi data itu dengan sangat baik ya. Bagaimana data lapangan kemudian bisa divisualisasikan ya dalam sebuah workflow tersebut untuk bisa kemudian memberikan strategi perlindungan eh, terhadap kawasan mangrove, lamun yang akurat, efisien, dan juga hemat biaya ya. Artinya perlindungan itu sendiri kan juga membutuhkan cost ya dalam sebuah strategi konservasi di mana bagaimana kita bisa melindungi ekosistem kalau bisa sebanyak-banyaknya namun dengan cost yang eh, lebih efisien atau eh, secukupnya ya artinya dengan eh, dana yang misalkan kemudian kita miliki itu kita bisa memberikan alokasi yang lebih efisien ketika kita bisa membuat suatu workflow yang baik gitu. Nah, integrasi data ini juga nantinya secara berkala pasti akan perlu dilakukan untuk prediksi ya. Nah, ini yang kemudian saya pikir metode lain mungkin akan kesulitan untuk menyamai salah satu keunggulan penginderaan jauh di sini, yaitu bagaimana secara periodik pemanfaatan penginderaan jauh itu selalu akan bisa memberikan data yang kemudian bisa digunakan untuk memonitoring secara berkala. Nah, penerapannya seperti apa? Nah, sebagai contoh, misalkan mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu dari eh, KLHK ataupun KKP yang mempunyai kawasan konservasi yang biasanya harus melakukan monitoring secara berkala dalam kawasan konservasinya, misalkan biasanya kita selalu melakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali, bagaimana kondisi ekosistemnya, bagaimana kondisi habitatnya. Nah, kemudian disinilah peran sertanya, bagaimana area-area yang
sudah teridentifikasi ini kemudian akan dilakukan monitoring secara berkala pada periode selanjutnya. Itu tiga ya, tiga bagian yang saya kira penting untuk kemudian disampaikan dan eh, memang saat ini di level dunia bahwa kita bisa mengetahui ada tren di mana kesadaran terhadap perlindungan ataupun konservasi terhadap bumi kita ini semakin meningkat ya, sehingga baik dari sisi ekosistem ataupun biota yang berkaitan dengan ekosistem itu juga kemudian akan berdampak apabila kita tidak melakukan upaya-upaya mitigasi sedari dini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Mungkin setelah ini saya persilakan Mbak Nurul untuk kembali memfasilitasi sesi diskusinya. Demikian yang bisa saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zimar untuk materi dan juga pemaparan yang sudah disampaikan. Oke, untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan terlebih dahulu di kolom chat ya. Saat ini kita masuk pada sesi diskusi dan juga tanya jawab. Oke, Pak Zimar, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Luar biasa sekali, teman-teman sangat antusias dan juga semangat dalam bertanya, sangat aktif. Yang pertama mungkin saya izin bacakan dari Kak Anggi Raihan Aziz. Apa saja komponen-komponen penting yang sebaiknya diteliti untuk pencegahan aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi citra satelit atau penginderaan jauh? Begitu Pak Zimar, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari Kak Anggi Raihan ini. Baik, sebentar saya sambil baca ya Kak. Sebentar. Nah, oke. Ya, apa saja komponen-komponen penting yang sebaiknya diteliti untuk pencegahan aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan ya? Oke, ini sebenarnya juga jadi salah satu topik yang mungkin kalau dibahas akan panjang, tapi saya bisa mensarikan beberapa poinnya. Yang pertama seperti ini. Aktivitas penangkapan ikan itu kan juga sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia ya, di mana manusia itu memiliki ruang yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan. Nah, yang pertama kemudian kita harus ketahui itu kan adalah satu eh, di mana aktivitas ini dilaksanakan gitu ya. Kalau yang cukup advance saat ini banyak sekali di nelayan di mungkin yang nelayan skala besar ya, mereka juga memanfaatkan data-data penginderaan jauh untuk melakukan eh, strategi penyusunan strategi untuk melakukan penangkapan ikan. Sebagai contoh, misalkan mereka biasanya punya kalender waktu di mana ada area-area tertentu itu eh, dideteksi sebagai area tangkapan ikan yang besar. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti itu banyak juga dari sisi aspek lingkungannya itu mulai dari misalkan kandungan klorofil, kemudian suhu yang itu juga sebenarnya bisa teridentifikasi dari penginderaan jauh ya dengan satelit NOAA ataupun MODIS yang saat ini ada itu. Itu yang cukup advance biasanya sampai pada level tersebut. Nah, namun kalau eh, praktek penangkapan ikan itu juga tidak serta-merta hanya pada skala yang besar ya. Artinya ada juga yang kemudian skalanya yang lebih kecil ataupun nelayan-nelayan kecil. Nah, yang seperti ini biasanya sulit ketika kita mau berbicara untuk memetakan ruang pergerakan di pemanfaatan lautnya karena biasanya satu ini model-model kapal seperti ini tidak bisa terdeteksi ya dalam sistem IAS atau kemudian kalaupun tidak di sistem saat ini ada banyak sekali AI yang kemudian mendeteksi ya objek-objek yang ada di permukaan laut ya. Sebagai contoh misalkan Earth Ranger ataupun Earth Track ya, di mana itu kemudian bisa memberikan laporan kalau ada pergerakan kapal. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk integrasi data. Nah, kalau untuk skala yang lebih kompleks ya, yang lebih kecil untuk nelayan-nelayan kecil, nah ini biasanya pendekatan yang dilakukan itu lebih ke arah pemetaan partisipatif. Artinya penginderaan jauh sebatas kemudian menjadi ya citra satelit itu menjadi base map atau menjadi sebuah dasar peta yang kemudian dikenalkan oleh masyarakat awam ya kemudian masyarakat nanti akan bisa membatasi di mana sih lokasi mereka pergi mencari ikan gitu dan kemudian kalaupun kemudian saat mereka mencari ikan kemudian mereka melihat ada aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan mereka bisa mengenali area-area tersebut nah biasanya pendekatan ini kita lakukan lewat pemetaan partisipatif dan eh,
pada umumnya nelayan-nelayan itu mempunyai kemampuan local knowledge yang sangat baik ya ketika mereka dikenalkan dengan wilayahnya, misalkan dengan nama tanjung, nama batas wilayah, asalkan mereka bisa digambarkan dengan visual dari citra pengiraan jauh seperti itu. Begitu Mbak Nur. Baik, terima kasih Pak Zimar. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Kak Anggi Raihan. Kemudian izin membacakan pertanyaan yang kedua dari Kak Syaifuddin Nur Syamsi. Pak Zimar, apakah untuk analisis temporal itu boleh dilakukan dengan menggunakan citra yang berbeda-beda dalam satu topik analisis perubahan temporalnya? Baik. Iya, nah ini menarik ya pertanyaannya. Jadi dalam satu topik analisis perubahan temporal, tapi apakah itu kemudian boleh kita menggunakan citra yang berbeda-beda? Ini tergantung pada apa sih yang ingin dicapai gitu ya. Tapi kalau kita mau membandingkan secara apple to apple, maka sebaiknya kita menggunakan satu ukuran data yang sama. Artinya misalkan kita berbicara pada eh, monitoring dengan menggunakan Sentinel pada tahun ini, maka berikutnya yang ketika kita akan melakukan monitoring juga kita menggunakan citra Sentinel. Kenapa demikian? Karena eh, setiap citra penginderaan jauh itu kan memiliki karakteristik yang berbeda ya. Sistem eh, spektralnya berbeda, kemudian temporalnya juga berbeda, kemudian juga dari sisi aspek radiometrik juga barangkali itu juga bisa berbeda. Nah, ketika kita membandingkan suatu kondisi pada awal, ketika misalkan kita melakukan implementasi project dan di akhir project misalkan ya dengan citra yang berbeda, pasti akan terjadi bias yang dihasilkan gitu. Nah, bias ini muncul kenapa? Karena ya tadi karakteristiknya itu berbeda. Sehingga seumpama kita mau melakukan kajian ini untuk menilai atau mengevaluasi dalam sebuah penerapan implementasi proyek, tentu akan sangat sulit untuk menjadikan ini sebagai sebuah verifikasi terhadap proses yang berlangsung. Nah, namun ada suatu kondisi di mana ketika secara periodik, biasanya ini pada tujuan penelitian yang dilakukan untuk dilakukan secara overview ya, artinya ketika kita mau melihat dinamikanya saja gitu. Artinya tidak perlu detail datanya, tapi kemudian kita mau melihat apakah kemudian pada suatu wilayah ini dulunya ada absence and presence-nya itu ada atau tidak, itu kita bisa menggunakan temporal yang berbeda. Dengan catatan kita tidak kemudian memperhitungkan luasannya ya, misalkan. Dalam catatan ini penting sekali untuk kemudian kita melihat ada nggak ekosistemnya dulu ataupun sekarang gitu. Nah, itu contoh sebagai contoh misalkan Lamun ya. Data kalau kita mau melihat Lamun distribusinya di tahun 80 atau tahun 90 pasti kita nggak bisa menggunakan Sentinel gitu. Nah, kalau kita mau hanya melihat presence absence-nya, kita bisa memanfaatkan data yang tersedia saat ini yang memiliki aksesnya secara umum itu kan Landsat gitu. Itu ya. Jadi tetap prioritasnya memang kalau bisa harus apple to apple itu ya memang kita menggunakan data yang sama untuk memonitoring sesuatu perubahan secara temporal. Oke, terima kasih Pak Zimar. Jadi seperti itu ya Kak Syaifuddin untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab. Kemudian ini masih ada beberapa pertanyaan juga dari Bapak Ibu dan juga teman-teman. Mungkin saya izin bacakan dari Kak Mailen Exclasia. Selamat siang Pak Zimar, izin bertanya terkait karbon biru untuk mendapatkan distribusi karbon biru serta pemodelannya pada tanaman mangrove, metode GIS apa yang digunakan untuk menggabungkan antara data multispektral dan data hidrodinamikanya? Untuk multispektral data apa saja yang akan digunakan dan hidrodinamikal datanya apa saja yang digunakan? Silakan Pak Zimar mungkin bisa Ya, dijawab. ya, ya ini menarik nih. Kebetulan eh, memang kita juga sebenarnya bisa mempertimbangkan dari aspek biasanya ya. Dalam sebagai contoh, misalkan kita mau berbicara tentang program restorasi mangrove katakanlah, di mana itu sangat erat kaitannya dengan perubahan hidrologi ya. Nah, ini mangrove ini kan dia membutuhkan eh, waktu terendam oleh air laut ya, di mana ketika kita mau melakukan restorasi katakanlah, nggak mungkin kita mencari lokasi yang kemudian dia ternyata posisinya secara habitat dia tidak memungkinkan atau tidak sesuai dengan eh, data datanya itu tidak menunjukkan bahwa habitat ini tidak sesuai gitu. Nah, kemudian
ini kita bisa kemudian jawab dengan kita melibatkan data hidrologi di situ. Jadi artinya dari data survei baik itu menggunakan LIDAR ya untuk lebih detail untuk mendetailkan dari segi 3D-nya, memodelkan 3D-nya. Kemudian kita juga bisa melibatkan modeling ya untuk melibatkan bagaimana pola arus, kemudian juga genangan yang ada pada wilayah tersebut. Dan kemudian, nah data multispektral ini yang kemudian diterapkan adalah ketika kita bisa menggunakan eh, citra pemanfaatan pengindaan jauh yang memiliki rentang spektral yang eh, baik untuk memetakan mangrove misalkan ya. Contohnya misalkan Sentinel ya, karena dia memiliki spektral yang baik, dia eh, bisa kita simulasikan kemudian overlapping dari beberapa layer data tersebut untuk kemudian dilakukan studi terhadap kesesuaian lahan yang kemudian baik kemudian secara prioritas untuk dilakukan restorasi ataupun yang ternyata secara prioritas tidak perlu direstorasi namun cukup dengan lakukan perlindungan. Nah, integrasinya sebenarnya di situ. Jadi tidak serta-merta kemudian semua integrasinya itu harus dilakukan pixel base ya, tapi kita juga bisa melakukannya dengan metode geospasial ya. Kita overlapping semua data tersebut dengan beberapa parameter yang kemudian mendukung. Nah, untuk apa saja jenis datanya sebenarnya sangat bergantung kepada tujuan output akhirnya. Namun mungkin ini nanti akan cukup melebar ya kalau kita bahas lebih panjang. Saya yakin ini pasti juga akan sangat erat kaitannya ketika kita berbicara eh, kondisi dari habitatnya. Karena habitatnya seperti apa sih, kemudian wilayah bentang lahannya seperti apa sih, dan itu pasti akan membutuhkan series data yang berbeda-beda. Begitu ya mungkin Mbak Nurul, singkat yang bisa dijawab. Baik, terima kasih Pak Zimar. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Kak Mailen. Kemudian ini luar biasa sekali dari teman-teman sangat aktif untuk bertanya. Saya izin bacakan lagi pertanyaan dari Kak Rizka Septian. Ini ada 3 pertanyaan, Pak Zimar. Mungkin saya bacakan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama dari ketiga tadi, mangrove, lamun, dan juga rawa pasang surut, yang mana yang paling menyerap bulu karbon? Kemudian yang kedua, apakah lamun itu hanya bisa dijumpai di laut saja atau mungkin bisa di payau? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, metodologi apa yang cocok untuk blue carbon lamun? Baik, ya metodologi apa yang cocok ya? Oke, sebentar saya coba. Jadi, nah yang pertama dulu mungkin ya Mbak ya. Jadi sebenarnya kalau dari ketiga aspek mangrove atau lamun yang menyimpan blue carbon paling besar ini tentu pasti harus membaca riset-riset terkini ya. Karena memang kalau kita mau mengkomparasikan memang untuk studi tentang lamun ini kan tidak sebanyak studi tentang mangrove ya, tentang kandungan karbonnya saat ini gitu. Mbak. Dan saya sendiri belum bisa menjawab untuk pertanyaan ini secara definitif karena ini pasti memerlukan ahli yang spesifik untuk menjawab ini ya, ahli ekologi yang kemudian bisa menjawabnya. Nah, namun kalau kondisi lamun hanya dijumpai di laut saja, nah ini yang juga sebenarnya eh abu-abu ya. Jadi gini, kita biasa menjumpai memang lamun itu di laut gitu ya. Namun beberapa temuan juga menunjukkan bahwa lamun juga bisa tumbuh di muara, yang mana itu juga pasti tingkat salinitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan wilayah laut. Namun lamun bisa survive di situ. Jadi artinya sebenarnya eh, keberadaan lamun itu kan sangat bergantung dengan dinamika dari eh, kondisi air yang ada pada area tersebut. Apakah kemudian dia payau sepenuhnya dalam satu periode siklus waktu atau ternyata dia juga hanya dibanjiri oleh air tawar pada waktu tertentu sehingga siklusnya itu berbeda. Nah, ini yang kemudian dari pengalaman saya memang umumnya kalau kita berbicara padang lamun itu pasti biasanya di habitat perairan dangkal, namun juga tidak menutup kemungkinan ada yang kemudian muncul dia di muara-muara. Sebagai contoh, kita pernah menjumpai dia di estuari di wilayah Bengkalis ya, itu ada muncul lamun di estuari yang dia perairannya keruh sekali gitu. Namun ternyata memang karena salinitasnya dia dinamis, berubah selalu berubah gitu. Itu mungkin ya. Kalau untuk yang pertanyaan ketiga sebenarnya saya eh, kurang memahami nih, Mbak, metodologi apa yang cocok untuk blue carbonnya ini yang dimaksud apa. Namun kalau misalkan untuk
yang dimaksud adalah untuk memetakannya ya tadi ya sepertinya sudah saya cukup banyak bahas ya di mana sangat bergantung kepada jenis data dan tujuan dari pemetaan itu dilakukan gitu. Oke, terima kasih Pak Zimar untuk jawaban pertanyaan dari Kak Rizka. Semoga bisa menjawab ya Kak Rizka. Kemudian pertanyaan lagi dari Kak Muhammad Silvansyah Ananda. Izin bertanya Pak, apakah ada perbedaan yang signifikan antara simpanan karbon pada vegetasi mangrove alami dan mangrove hasil kegiatan pemudaan atau rehabilitasi? Ya, cukup menarik ini. Pak Zimar mungkin bisa Iya, iya. dijawab. Ya, ini kalau dari saat ini ya kita bisa menjawab mungkin kita belum mampu menjawab pertanyaan ini karena ini harus dibuktikan dengan science base ya. Artinya saat ini kita sedang melakukan studi soal ini ya. Bagaimana kemudian perbandingan terhadap area yang simpanan karbonnya itu dari sisi eh, hasil alami, kemudian kita bandingkan juga dengan area yang kemudian dia eh, penyimpanan gitu. Nah, memang namun secara alamiah kalau di yang dari saya baca gitu ya, beberapa riset-riset itu kan memang secara alamiah memang mangrove itu dia dapat menyimpan, namun eh, proses penyimpanan ini kalau memang kemudian secara ekologinya kemudian dia bukan karena hasil alami, nah ini yang kemudian tingkat penyimpanannya mungkin berbeda seperti itu ya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Zimar. Semoga bisa menjawab ya Kak Muhammad Silviansyah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Aizen. Izin bertanya, apakah ada kemungkinan ketika validasi data menggunakan validasi lapangan, ternyata datanya itu tidak sesuai? Ketika seperti itu, bagaimana penanganannya? Mungkin bisa dijawab Pak Zimar terkait dengan validasi. Iya, beberapa kali kita juga jumpai ya kondisi validasi yang tidak sesuai. Jadi di sini peran serta sang interpreter. Jadi eh, tim yang bertugas di lapangan dan tim yang bertugas di desktop ini yang kemudian memang juga harus sama-sama memiliki kemampuan teknis yang cukup ya dalam artian begini. Ketika kita melakukan pengambilan data di lapangan itu ada potensi terjadi pergeseran ya akibat misalkan contoh kita penggunaan GPS yang terhalang ya obstruksinya karena banyak vegetasi di sekitar kita. Kalau kita berbicara di mangrove itu titik itu mungkin bisa jadi bergeser misalkan ya. Sehingga ketika kita sedang mengukur kandungan karbon di lokasi tersebut sebenarnya tidak aktual pada lokasi tersebut gitu. Nah, ini nantinya akan berbeda ketika kita menggunakan citra satelit yang detail. Artinya misalkan resolusi spasialnya 3 meter gitu. Kalau kita berbicara 3 meter, kemudian kita bandingkan dengan resolusi spasial Sentinel yang misalkan 10 meter, ketika perbedaan 1-2 meter ini pasti akan menghasilkan nilai yang harusnya pada pixel X kemudian bergeser ke X aksen misalkan. Nah, itu yang kemudian harus diwaspadai bahwa harus ada local knowledge ya, bagaimana kemudian tanda-tanda yang ada di lapangan itu juga bisa dikenali sehingga bisa memastikan bahwa titik yang sudah diambil itu sesuai dengan yang berada pada base map atau data pendukung yang kita gunakan gitu. Nah, kalau kemudian kita jumpai yang seperti ini, kita biasanya selalu dalam sebuah penelitian penginderaan jauh itu akan berusaha mengambil sampel, misalkan untuk melakukan uji validasi dan uji akurasi kita mengambil sampel 70, maka kita harus punya backup 10 sampel lagi gitu. Untuk ketika kita eh, melakukan uji akurasi dan mentraining dari kelas klasifikasi yang kita gunakan itu kita bisa melihat trennya seperti apa. Kalau kemudian dimunculkan ternyata ada outlier data, kita bisa kemudian menjustifikasi beberapa outlier yang kemudian setelah kita teliti ternyata memang tidak sesuai, maka kita bisa simpan titik tersebut untuk tidak digunakan dalam pembangunan model ataupun untuk uji akurasinya. Nah, prinsipnya ini nanti masuknya ke post klasifikasi ya, artinya proses pemilihan titik sampel ini kalau memang nanti sudah terlanjur ternyata ada yang nggak sesuai, nah itu kita harus punya plan B untuk melakukan eh, penyimpanan sampel yang belum digunakan supaya ketika terjadi hal-hal seperti ini ya outlier-outlier data itu kemudian kita punya backup plan karena ketika kita hanya mengambil sampel yang sesuai dengan kebutuhan kita tanpa kita menyiapkan data tambahan ya untuk cadangan bisa dibayangkan ketika teman-teman harus
turun kembali ke lapangan, mengambil data di lapangan lagi, berapa kos yang kemudian itu dibutuhkan ya untuk mengambil data itu. Iya kalau misalkan lokasi penelitiannya ternyata di depan rumah atau di pesisir sekitar kampung halaman gitu ya. Tapi kalau ternyata itu harus nyebrang pulau yang kosnya itu sangat besar ataupun waktu yang melibatkan banyak sekali orang yang terlibat dalam situ itu kan akan menjadi suatu kerugian yang tidak efisien bagi sebuah proses penelitian. Begitu ya, Pak? Baik, terima kasih Pak Zimar untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Izen. Oke, luar biasa sekali. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sangat antusias ya dalam webinar ini. Kemudian saya izin bacakan lagi dari pertanyaan Kak Dwi Prabowo. Saya berpikir output dari penggunaan citra satelit adalah peta sebaran serapan karbon oleh vegetasi mangrove. Mungkin bisa dijawab Pak Zimar terkait dengan hal ini, terkait dengan output dari penggunaan citra satelit. Iya, jadi pendugaan ya, artinya pendugaan itu kita memang bisa eh, melakukan estimasi. Artinya karena simpanan karbon itu sendiri kan kalau untuk eh, ada tipikal karbon yang dia di above ground, ada yang di below ground ya. Nah, kalau above ground kan kita bisa menghitungnya berdasarkan kalau dalam satu petak tertentu ya, 10 kali 10 meter misalkan. Kita bisa menghitung di situ berapa banyak tegakan, kemudian kita nanti bisa masukkan itu, integrasikan data tersebut ke dalam alometri dari masing-masing jenis spesiesnya sehingga nanti muncul perhitungan karbon untuk plot tersebut. Nah, juga demikian juga dengan kalau dengan kita punya sampel hasil dari below ground ya. Nah, untuk kemudian ini digunakan outputnya menjadi peta sebaran ya salah satunya seperti itu. Jadi kita bisa melihat nanti outputnya itu bukan hanya ton per hektar ya. Jadi artinya kan kadang kalau kita melihat itu kan satuan dari biomas atau eh, C karbon itu kan di ton per hektar. Namun ketika kita punya aspek spasialnya, kita kemudian bisa kalikan itu dengan luasan yang kemudian pada karakteristik yang sama. Artinya secara konsep integrasi data, eh, karakteristik pixel yang dalam pengirahan jauh itu sama, kemudian kita akan coba regresikan dengan data lapangan yang kemudian dia ditunjukkan dari setiap titik-titik yang ada. Nah, itu sebenarnya outputnya nanti pasti pada estimasi dari serapan karbon yang kemudian bisa tergambar pada wilayah tertentu tersebut gitu. Begitu ya. Semoga bisa menjawab ya. Mungkin ini agak sedikit teknis ya, maksudnya sampai kepada regresi dan seterusnya. Saya harap mungkin ini bisa terjawab besok ketika ada series webinar selanjutnya ya Mbak Nurul ya. Ya, siap Pak Zimar. Semoga bisa menjawab ya Kak Kak Dwi Prabowo untuk pertanyaannya. Kemudian saya izin bacakan lagi dari Kak Rusbianto. Ini mungkin juga menjadi pertanyaan di beberapa teman-teman di sini. Sampai kedalaman air berapa meter? Suatu padang lamun itu dapat ditangkap citra dengan baik oleh suatu satelit, Pak Zimar. Baik, ya, terima kasih Pak Rusbianto. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Saya terus terang sering kali berdiskusi tentang hal ini dengan Prof. Ramaditya Wicaksono ya. Beliau dosen di UGM juga tentang yang banyak fokus terhadap lamun ya. Sebenarnya idealnya itu ya sejauh sebatas di mana kemudian citra satelit itu bisa menangkap objeknya itu adalah dari sisi keterjangkauan sinar matahari ya. Jadi sebenarnya kan eh, pengirian jauh itu kan bekerja pada gelombang elektromagnetik dari cahaya matahari. Nah, kasusnya biasanya kenapa kemudian area turbid water ya atau perairan keruh itu lebih sulit untuk dipetakan lamunnya karena ya tidak ada visual yang bisa di capture dari citra satelit tersebut. Nah, idealnya, biasanya kita patokannya adalah di rentang 10 sampai 12 meter itu maksimum kedalaman objek secara optis itu bisa direkam. Nah, lamun biasanya eh, lebih tidak dalam lebih dari itu. Ada memang kondisi khusus ya yang dia sampai padang lamun yang bisa sampai lebih dari kedalaman itu. Namun itu secara penginderaan jauh kita tidak bisa mengidentifikasinya karena balik lagi ke konsepnya bahwa kita tidak mungkin memetakan objek yang lebih dalam dari kedalaman tersebut karena tidak bisa dijangkau oleh penginderaan jauh seperti itu. Jadi ya sebatas kalau kita membatasinya sebagai sebutannya sebagai shallow water habitat area ya, atau habitat perairan dangkal seperti itu.
Oke, terima kasih Pak Zimar untuk jawabannya. Semoga juga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Rusbianto dan juga teman-teman yang lain. Oke, mungkin saya izin bacakan lagi beberapa pertanyaan. Ini dari Kak Restu Aminullah. Terima kasih atas penjelasannya Pak Zimar. Saya ingin bertanya, apakah dari pemanfaatan citra satelit yang telah dilakukan, sudah ada output berupa peta sebaran serapan karbon oleh vegetasi mangrove dan lamun? Dan jika iya, bagaimana potensi pemanfaatan peta tersebut dalam mendukung aksi nyata mitigasi perubahan iklim, khususnya di tingkat tapak? Iya, sebenarnya ini nanti kalau Bapak Ibu sekalian lihat gitu ya, tadi saya sudah sedikit jelaskan juga ya tentang ketersediaan data ini ya. Memang ada di slide. Nah ini, jadi saat ini Indonesia itu kan sebenarnya secara spesifik kita berusaha untuk bisa menyediakan dulu data tentang tutupan ekosistemnya dulu gitu. Jadi secara nasional kalau rekan-rekan perhatikan di data yang saat ini tersedia itu kan mangrove nasional memang sudah ada gitu dan itu selalu diperbarui oleh rekan-rekan di KLHK secara berkala ya melakukan updating data tersebut. Nah, namun kalau dari sisi yang bentik ya terumbu karang lamun ini saat ini kita masih ongoing prosesnya. Jadi targetnya prioritasnya memang itu adalah untuk dilakukan pemetaan dulu pada extendnya gitu. Jadi luasannya dulu nih kita dapat gitu ya, baru kemudian kita berbicara bagaimana turunannya yang mana sebenarnya tinggal mengintegrasikan data dan kemudian nantinya juga itu bisa digunakan untuk pendugaan karbon dan seterusnya. Karena pasti itu akan melibatkan step workflow berikutnya. Nah, saya rasa ini mungkin kalau rekan-rekan mengikuti perkembangannya ya dari beberapa kali series meeting yang dilaksanakan oleh KLHK ataupun KKP juga memang akan mengarah ke sana gitu ya. Mungkin bisa juga dicari tahu juga ya ke teman-teman yang ada di KLHK, KKP sejauh mana sih progresnya. Terus eh, pasti saya yakin ada beberapa proses persiapan tantangan yang harus di-tackle sebelum kemudian data ini nantinya juga bisa. Karena memang tidak dipungkiri ini juga menjadi salah satu visi misi pemerintahan saat ini ya di Asta Citanya bahwa kita juga harus siap ya untuk kemudian melakukan perdagangan karbon seperti itu. Itu kalau di Asta Citanya seperti itu. Tapi untuk saat ini saya rasa sejauh ini yang saya tahu belum belum tersedia ya. Kalau mungkin secara nasional belum, tapi kalau mungkin secara eh, lokal ya ataupun untuk keperluan-keperluan yang detail, nah itu yang kemungkinan besar itu pasti eh, akan di-provide oleh pemerintah-pemerintah pada level tapak. Nah itu yang kemudian bisa direferensi digunakan. Karena sebenarnya kalau untuk kebutuhannya kecil, cakupannya kecil, kita bisa mengintegrasikan juga dengan menggunakan misalkan teknik pemetaan dengan menggunakan drone, UAV yang mungkin secara cost itu lebih murah dan itu kalau untuk areanya kecil tapi dia kedetailannya sangat tinggi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Zimar. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Restu tadi. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Fani. Pak Zimar, maaf, apakah sudah ada penelitian untuk perbandingan penyerapan blue carbon mangrove dengan luasan area berbanding lurus atau ada tambahan faktor baik kerapatan, kedalaman, dan lain-lain? Bagaimana kita bisa mohon maaf Kak, pertanyaan Kak, boleh diulangi Kak? Oke, saya ulangi, Pak Zimar dari Kak Fani ini, apakah sudah ada penelitian untuk membandingkan penyerapan blue carbon mangrove dengan luasan area yang berbanding lurus atau ada tambahan faktor lain seperti kerapatan, kedalamannya, dan lain-lain? Iya, saya sendiri ini belum bisa menjawab ya karena ini pasti biasanya rekan-rekan saya di lembaga tempat saya bekerja yang dari aspek apa ekologi yang akan menjawab pertanyaan ini karena ranah saya biasanya terbatas pada spasial. Jadi teman-teman sebenarnya bisa cross check juga di sini sebenarnya banyak sekali jurnal ya yang kaitannya dengan ekologi dari mangrove itu sendiri ya. Bagaimana simpanan karbon, kemudian saya yakin itu pasti sudah banyak riset tentang ini dan kalau memang eh, secara spasial kalau kita berbicara tentang eh, outputnya itu pasti hanya luasan saja gitu dan kemudian ataupun estimasi pendugaan yang tadi saya sudah jelaskan seperti itu. Mohon maaf atas keterbatasannya. Oke, baik, Pak Zimar, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya, Kak Fani.
Kemudian ada pertanyaan ini dari Kak Ade Intan Pitaloka. Izin bertanya, monitoring terkait mangrove maupun lamun ini kan juga berkaitan dengan aktivitas manusia atau antropogenik. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol aspek tersebut agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup atau keberadaan baik mangrove atau lamun yang memang dibutuhkan pada aspek blue carbon ini? Iya, terima kasih Mbak Ade ya pertanyaannya. Jadi ini menarik ya, karena aktivitas antropogenik itu kan salah satu aktivitas yang paling sulit dikontrol ya, karena itu melibatkan banyak manusia di dalamnya. Nah, namun Indonesia juga tidak serta-merta kemudian kita tidak memiliki strategi ya untuk mengelola atas hal ini gitu ya. Terbukti melalui berbagai peraturan yang kita miliki saat ini ya, mulai dari level yang payungnya itu misalkan contoh rencana pembangunan di RZWP 3K, kemudian RT RW wilayah yang itu sebenarnya sudah mengacu eh, peruntukan-peruntukan kawasan yang memang apabila itu memiliki nilai ekosistem yang penting itu pasti akan menjadi salah satu target prioritas. Sebagai contoh, eh, ketika ada ekosistem-ekosistem tertentu yang sangat penting pada sebuah provinsi, itu secara alokasi ruang juga biasanya akan masuk ke dalam area pencadangan ya, pencadangan untuk kawasan konservasi. Nah, kalaupun belum ditetapkan. Nah, kalaupun sudah ditetapkan, nah di dalam sebuah kawasan konservasi itu sendiri, kita akan berbicara pada eh, desain dari sebuah kawasan tersebut. Jadi, bagaimana kemudian sebuah kawasan konservasi itu bisa saat ini ya kita sudah ada peraturan untuk kawasan konservasi perairan itu 10% minimum ya habitat penting yang ada di dalam kawasan tersebut harus dilindungi. Jadi pasti dari sisi aspek spasial kita bisa memfasilitasi proses penyusunan rencana zonasinya. Satu. Yang kedua, proses penyusunan rencana zonasi ini pasti akan melibatkan data ya. Jadi di mana sih untuk menjawab itu kan kita harus tahu dulu di mana sih kemudian lokasi yang dia memiliki eh, ekosistem yang paling baik dari sisi lamunnya ataupun mangrove, atau bisa jadi kalaupun ekosistemnya biasa saja tapi ternyata dia di situ menjadi salah satu hotspot ya bagi berbagai biota, feeding groundnya misalkan, nursery groundnya atau spawning groundnya misalkan, kemudian atau masyarakat ternyata sadari bahwa area tersebut memiliki eh, nilai ekonomis yang sangat tinggi gitu ya dari sisi lamunnya ataupun mangrove-nya. Nah, ini yang kemudian perlu diatur gitu. Dan biasanya itu akan diklasifikasikan sebagai area yang dibatasi aksesnya gitu. Baik itu melalui zona inti ya, yang kemudian membatasi kalau kita berbicara di kawasan konservasi perairan ada zona inti ataupun ada zona pemanfaatan terbatas untuk pariwisata ya, ataupun ada zona dengan karakteristik karakteristik khusus ya, misalkan contoh zona sasi atau zona lainnya yang secara periodik itu akan ditutup. Dan ini praktek ini biasa terjadi di Indonesia bagian timur ya, di Maluku, Provinsi Papua, yang mana masyarakatnya itu ternyata mempunyai kesadaran yang sangat tinggi untuk menjaga ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan mereka sendiri. Nah, itu secara turun-temurun itu sebenarnya sudah local knowledge itu atau budaya itu sudah mengakar di level masyarakat gitu. Seperti itu mungkin ya, Mbak, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ade. Terima kasih sekali Mbak Ade, pertanyaannya sangat menarik. Oke, terima kasih Pak Zimar. Terima kasih juga ke Kak Ade dari pertanyaannya tadi. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan pamungkas atau pertanyaan terakhir yang mungkin juga sering dari Bapak Ibu dan juga teman-teman ingin ketahui gitu ya. Dari Kak Sahrul Ramdhani, seberapa persen sebenarnya keakuratan penginderaan jauh ini dalam perhitungan estimasi stok karbon, Pak Zimar? Oh iya, tadi mungkin sedikit belum dijelaskan ya teknisnya ya di situ ya. Saya yakin ini pasti besok akan terjawab, tapi mungkin sedikit spoilernya di sini ya. Jadi ketika kita mau berbicara seberapa tingkat akurasinya itu bergantung pada nilai sampel yang nanti kita miliki ya. Artinya tentu model penginderaan jauh itu tidak akan bisa merepresentasikan 100% aspek nyata dari objek tersebut. Itu memang satu keterbatasan yang saat ini kita juga tidak bisa pungkiri gitu. Tapi kita memiliki mekanisme untuk menjelaskan seberapa tinggi nilai dalam suatu model yang dibangun dapat menjelaskan fenomena atau objek
yang kemudian diteliti. Nah, itu bisa kita nanti bisa melakukan kalau dengan secara raster base itu nanti kita bisa melakukan uji validasinya. Nah, nilainya itu sangat bergantung dengan kita punya sampel, kemudian kita juga punya kualitas citra ya, di mana eh, secara nasional ataupun kebutuhan riset misalkan itu berbeda-beda tingkat eh, akurasi ya yang kemudian bisa digunakan gitu. Artinya kalau kita berbicara level nasional misalkan kita sudah dapat nilai di angka 65% misalkan itu sudah kategori baik misalkan. Tapi kalau kita mau berbicara tentang sebuah riset yang detail pada area cakupan yang kecil, bisa jadi kita mau menargetkan ke 80%, 90% karena itu untuk perencanaan yang sangat detail ya misalkan contoh. Nah, itu kembali lagi itu bergantung kepada tujuan yang kita mau capai gitu. Tapi secara konsep integrasi data itu sangat memungkinkan. Kita bisa mengeluarkan kok apa nilai dari sebuah model ini bisa menjawab untuk sebuah objek itu seberapa eh, persen yang kemudian ada error yang kemudian harus diantisipasi. Seperti itu, Mbak Nurul. Oke, mantap sekali Pak Zimar. Terima kasih jawabannya untuk pertanyaan Kak Syarul dan mungkin juga pertanyaan dari teman-teman dan juga Bapak Ibu yang lain. Baik, teman-teman dan juga Bapak Ibu, Pak Zimar, kita sudah selesai untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Terima kasih sekali lagi Pak Zimar untuk materi dan juga pemaparannya dan juga terima kasih Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah bergabung dan antusias untuk webinar kita pada siang hari ini. Mungkin saya izin untuk share screen kembali. Oke, sebentar. Oke, bagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam tentang perhitungan atau estimasi blue carbon, baik untuk ekosistem lahan mangrove maupun padang lamun, dari Geoakses Indonesia juga melaksanakan pelatihan yang berjalan untuk estimasi blue carbon ekosistem lahan mangrove. Ini sudah running nanti malam ya, di 3 sesi, Jumat sampai Minggu. Kemudian untuk ekosistem blue carbon pada ekosistem padang lamun akan dilaksanakan di minggu depan, mulai Jumat tanggal 30 Mei. Jadi bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang tertarik untuk mendaftar, nanti bisa langsung mendaftar melalui portal pelanggan dari kami atau bisa melalui Instagram juga. Di sana juga disediakan link untuk langsung masuk pada portal pelanggan yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman mendaftar ke dua pelatihan ini. Oke, mungkin ini juga saya izin share untuk presensinya. Bisa di-scan terlebih dahulu Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, atau bisa juga untuk mengklik link atau tautan yang sudah kami kirimkan melalui chat Zoom meeting. Oke, jangan lupa untuk bisa melaksanakan presensi terlebih dahulu ya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, karena nanti ini akan digunakan untuk pembagian sertifikatnya. Oke. Terima kasih sekali lagi bagi Pak Zimar sebagai narasumber kita yang luar biasa dan juga dari ZKAN. Terima kasih sekali atas kesempatannya sudah mau hadir dalam webinar dari Geoakses Indonesia. Dan terima kasih juga Bapak, Ibu, dan juga teman-teman untuk antusiasnya pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita tutup webinarnya, kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang berkenan untuk on cam, mungkin bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita ada sesi di sesi dokumentasi. Oke, mungkin saya bantu untuk hitung. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Kita masuk ke slide yang selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Zimar sekali lagi untuk materi dan juga pemaparannya. Luar biasa sekali untuk YKAN. Semoga juga tetap sukses dan berjaya. Kemudian terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang sudah bergabung di webinar GeoAkses. Dan sampai jumpa di webinar GeoAkses selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, Terima selamat kasih, melanjutkan semoga selamat siang. aktivitas. Ya, terima kasih Pak Zimar. Terima kasih Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar Geoakses selanjutnya.